Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rote. Kembali lagi di channel saya, di channel Deddy Wijaya Official. Di kali ini saya akan memberikan sebuah cuplikan tentang kebodohan dan halusinasi si babi ke-26 Luga Tambunan, yang dimana dia selalu mengatakan bahwa dia memiliki mukjizat yang dia milikin. Sementara begitu saya membuktikan, ternyata tidak ada satupun Luga Tambunan bisa membuktikan mukjizatnya. Oke, kalau begitu Iwan Villa, langsung saja kita simak video berikut ini. Kirim, ya kan? Wah, kan saya bilang, saya kan sering disantet orang. Sering, bukan cuma sekali dua kali. Jadi saya tahu benar kalau ada orang ngirim sama saya tahu. Dulu itu waktu di grup apa itu, waktu sekitar 1 tahun yang lalu lah, lagi malam lagi debat PVN di WhatsApp, ada dari Jawa Timur, Luga gua kirim ya. Apa? Gua bilang, katanya lu jago mujizat. Saya kira dia bercanda, dikirim. Wih, malam itu kok saya keringat dingin, kok perasaan saya nggak enak ya. Wah, bilang kacau nih. Gua harus biasa. Gua harus sambil gitar, gua nyanyi menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Tiba-tiba hilang. Jadi kalau biasanya udah hilang dia, berarti setannya udah mental gitu kan. Lalu setan dengan jin itu sama, karena itu pemimpin setan itu mantan Lucifer itu adalah mantan pemimpin tertinggi di sorga. Ya, pemimpin malaikat sepertiga yang dipimpin oleh Lucifer itu. Ini pelakunya nih, si Hud nih. Dengerin. Jadi dulu tuh malaikat nanti yang besar itu kan, ya. Dulu kan malaikat itu ada 3 malaikat yang pemimpin lah, yang hebat. Ya, Gabriel, Michael. Tapi kan kau nggak tahu Lucifer, kau kan tahu dari Kristen karena kau mantan Kristen. Kau jangan, kau harus ngomong sesuai Al-Quran. Ucok, Al-Quran nggak tahu itu. Jadi Lucifer ini menarik sepertiga malaikat di sorga. Kenapa? Karena memang Lucifer dipercayakan sepertiga memimpin malaikat di sorga, dan dia adalah pemimpin musik. Ya kan, makanya di bumi ini kan musik, Bang. Main musik dari dengerin dulu, Dodol, dengerin dulu. Lucifer tuh pembuat musik dulu, musik-musik di surga itu semua dari Lucifer ya, Bang Luga nih. Lagu-lagu dengerin dulu, dengerin dulu, saya belum selesai ngomong. Itulah kenapa kami dilarang sama musik. Iya, dengerin. Makanya konser-konser di muka bumi ini seperti konser Michael Jackson, konser-konser Akbar yang kita lihat dunia itu sebenarnya banyak terinspirasi dari Lucifer. Makanya konser-konser di dunia ini kan sangat hebat. Sampai sekitar 20 tahun yang lalu lah, tahun 2000 musik-musik itu sudah mulai redup kan sampai sekarang kan, seperti konser Metallica udah mulai jarang. Sekarang malah yang paling hebat adalah musik-musik gereja. Kita lihat Hillsong di Australia, kita lihat konser-konser di Amerika itu, musik-musik pujian kepada Tuhan itu sedang diambil alih, sehingga banyak sekarang dengerin dulu, weh. Makanya kau diajarin. Banyak teman-teman saya pemusik-pemusik dunia itu udah bangkrut, banyak jatuh miskin, iya kan? Bahkan kemarin ada persatuan musik rock harus bikin penggalangan dana karena mereka udah kelaparan. Bahkan mereka ada yang pemain bass sekarang narik Grab. Jadi di situ menandakan bahwa musik sekarang apa? Samuel juga kayak gitu nasibnya. Nah, intinya banyak lah yang bangkrut pemain-pemain ya, sekarang. Samuel bangkrut juga ya, Samuel Sihan.
sekarang kan si Samuel kan jadi gitaris saya kan. Nah, Ya artinya udah jadi bangkrut, nggak punya pilihan lagi. Kalau sampai jadi gitaris Bang Luga artinya udah jalan terakhir lah itu gitu. Intinya itu soalnya. orang itu rumah sakit Bekasi itu tanah dia itu, nggak usah lo ngajarin dia tuh orang kaya. Nah, terus sekarang musik-musiknya Tuhan sekarang yang lebih dahsyat karena sekarang posisinya Lucifer telah diambil oleh Raja Daud. Raja Daud kan bukan. Makanya kitab Mazmur itu semua isinya adalah puji-pujian kepada Tuhan. Makanya ada istilah pondok Daud dibangun kembali. Jadi untuk mengganti Lucifer ini Tuhan memilih manusia yang memuji-muji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang makanya di dalam Islam tuh nggak ada musik, mana ada gitar di masjid tuh nggak ada, bahkan itu haram. Nah, padahal di sorga Tuhan itu Lucifer itu pemimpin musik nomor 1. Makanya kita bisa tahu kenapa di Muslim musik sangat tidak diperbolehkan di dalam masjid, karena memang ciri-ciri Tuhan itu kamu baca ya di kitab Tawarik, Daud itu mengumpulkan seluruh pemain musik, pemain kecapi, bahkan mengumpulkan 3.000 penyanyi di dalam bait Tuhan. Sebentar, di mana Yesus dari Lucifer di dalam gereja? Di mana coba? Di mana? Apa pertanyaannya? Di mana ayatnya Yesus mengajarkan bermusik, bernyanyi di dalam gereja pada saat ibadah? Di mana ayatnya? Tunjukkan. Jangan asumsi lo Luga. Betampol lo. Ucok dengerin itu. Kan tadi kan gue udah bilang kitab Mazmur itu kan isinya kan penyembahan kepada Tuhan. Gimana sih lo? Kitab Mazmur. Itu ajaran Paulus Luga. Dodol kan kitab Mazmur. Masa saya Muslim lebih tahu dari kamu? Kan nggak mungkin. Nabi botol lu. Nanti gua tanya Cerubim lagi lo nggak bisa jawab lo. Coba gua tanya Cerubim itu apa? Cerubim, jangan jauh-jauh ke Cerubim, ketinggian lu membahas tentang Cerubim. Lu aja bisa membuktikan mukjizat lu sebagai nabi. Dengerin dulu, ngapain gua buktikan mukjizat gua ke lo? Lu aja nggak pernah membuktikan mukjizat lo kok. Muhammad aja nggak punya mukjizat, Yesus masih membangkitkan orang mati. Muhammad nggak bangkitin siapa? Dia aja mati kok. Secara gue mukjizat. Lu jangan gini ya, jangan lu meriksa selumbar di mata orang, balok di mata lo nggak bisa lu lihat. Ngapain lu ngomongin mukjizat? Jelas Tuhan gua. Dengerin dulu. Lu diam, Ucok, lu diam. Lu bisa diam nggak? Yesus aja bikin mukjizat dari dia melayani. Dari dia umur 33 tahun, dia semua tuh bikin mujizat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, memberi makan 5.000 orang, menghentikan badai, mengusir setan, mencelitkan mata orang buta. Semua dia bikin mujizat. Sekarang gua tanya sama lo, Nabi lo bisa bikin mujizat gak? Mujizat apa yang bikin Nabi lo? Nggak usah. Lu tahu diri, Ucok. Nabi lo nggak bisa bikin mujizat. Kalau Nabi lo nggak bisa bikin mujizat, lu diam. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan bermusik, bernyanyi di dalam gereja pada saat ibadah? Jawab itu saja dulu. Mazmur itu kan sudah dibilang, pujilah Tuhan dengan musik. Itu kitab Mazmur. Itu kan yang nyuruh Yesus tidak mengajarkan hal sedemikian. Itu ajaran Paulus. Karena kamu itu pengikut Paulus. Lu nggak usah. Dodol. Paulus itu mengajarkan Yesus raja kok. Yesus mengaku raja kok. Apalagi lo ngomong? Lo ngomong apa lagi? Ya karena lu pengikut Paulus. Mau ngomong apa lu? Dengerin, Paulus Matius 16 Yesus mengaku raja. Paulus mengajarkan Yesus adalah raja. Matius 16 Yesus mengaku raja. Nubuatan Yehuda bahwa Yesus Mesias adalah raja. Nabi Musa juga berkata bahwa Mesias adalah raja. Yesus dilahirkan di suku Yehuda. Tidak usah jauh-jauh ke sana dulu, jawab dulu. Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Di mana ayatnya? Ayo. Lu baca di kitab Wahyu, di situ semua orang menyembah Tuhan dengan bernyanyi pakai kecapi. Wahyu 4 dan Wahyu 5 lu baca. Iya. Kan ngomong. Itu kan Yesus yang ngasih tahu kan. Gua yang Muslim lebih tahu daripada lu yang Kristen. Itu ajaran Paulus. Yesus itu kitab Yohanes, Dodol. Itu kitab Yohanes. Lu tahu kitab Wahyu nggak? Kitab Wahyu itu semua di situ nyanyi. Lu tidak paham tentang itu, lu baca sekedar baca. Hanya imani saja, modal imani saja itu tidak cukup. Ngomong apa lu? Loh. Kok mau ngomong apa sih? Itu kitab Wahyu itu yang nulis siapa? Kitab Wahyu yang nulis siapa? Yohanes. Yohanes kan murid Yesus.
Soko guru. Nggak mungkin lu yang nulis lah, nggak mungkin lu Yang yang nulis nulis. kan Yohan. Yang nulis Oh, Yohanes, nggak yang mungkin ngajarin lu. Yesus. Kan yang ngajarin Iya, nggak Yesus. mungkin. Ayo. Iya, nggak mungkin lu yang nulis, yang jelas nggak mungkin lu yang nulis. Iya memang Emang lu bukan punya gue yang mujizat nulis. apa? Iya, emang lu punya Lu nggak mujizat usah apa? nanya. Lu nggak usah nanya mujizat gua, mending lu urus mujizat Nabi lu apa. Dodol, susah kali kalau diajarin. Banyak kalau mau dijelaskan, cuman Banyak jangan lari ke apa? itu dulu. Bisa nggak Nabi lu bangkit dari antara orang mati? Jangan lari ke sono, lu Bisa nggak Nabi lu bangkit dari antara orang mati? Ucok, lama-lama lu gue siram pakai gue lempar pakai sayur. Lo susah kali kalau diajarin. Justru lu harus bisa membedakan mana ajaran Yesus dan mana ajaran Paulus, gitu loh. Ajaran Paulus itu mengatakan Yesus adalah raja. Yesus mengaku raja, Matius 19. Lu lama-lama gila lo ya. Bang Julius, silakan mungkin ganti Bang Julius. Saya tidak mau berbicara sama lu gak, ini terlalu ini. Ya udahlah, karena lu udah kalah. Lu tidur Loh, aja, tidak. susah kali kalau diajarin. Ya sudah, gue kalah sama lu dah. Sekarang lu kan punya mujizat. Lu kan nabi. Kalau gue kan bukan. Iya, mujizat gua kan sudah gua kasih tahu sama lo, gua bisa mengusir setan. Kalau lo nggak percaya, ustadz lo bawa ke sini 20 orang, biar gua banting setannya. Susah kali kalau diajarin. Suruh satu baris. Ya intinya itu saya tekankan Bang Luga banyak dipelajari lagi Alkitabnya tuh. Setidaknya Bang Luga tuh bisa mengetahui mana ajaran. Gua tanya Cerubim aja lo kagak tahu, lo ngapain lo ngajarin gua? Gua tanya. Sekarang gua tanya, Yesus berasal dari suku apa? Gua tanya. Sebentar dulu, jangan usah lari ke sana. Lu jawab aja. Lu kalau nggak bisa jawab bilang Bang Luga saya nggak bisa jawab. Nanyanya jangan susah-susah Bang, gitu ngomongnya. Luga tidak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian, bernyanyi dan bermusik di dalam gereja pada saat ibadah. Kitab Tidak. Mazmur itu kan Raja Daud yang ngajarin. Emang Raja Daud bukan nabi? Wah, nih orang lama-lama nih dijejelin sayur kol. Muka lu dijejelin sayur kol deh, lama-lama lo susah kali kalau diajarin. Kacau lu, Cok. Lu lebih kacau. Ditanya Cerubim nggak tahu, ya. Ditanya Yesus suku apa nggak tahu. Ditanya Serafim nggak tahu. Ngebacot aja, susah kali kalau diajarin. Lama-lama lo, aduh, gue timpuk juga nih anak satu nih, susah banget diajarin. Udah, apalagi mau lo tanya? Mujizat lo nggak punya. Yesus jelas bangkitin orang mati, membangkitkan orang mati. Dia sendiri bangkit dari orang mati. Nabimu apa? Nah, bisa bangkit nggak? Nggak bisa. Mujizatnya apa? Membelah bulan. Mana? Bulannya masih bulat kok. Makanya lah, lu buka mata lu bertobat biar lu nggak dilempar, ntar kena tsunami mati lu masuk neraka lagi. Apalagi si Dani mau ngirim santet, si kurang ajar satu ini ngirim santet lagi. Udah tua masih ngirim santet. Obat lo Dani. Udah tidur, udah ngorok dia. Tuh, santetnya udah keluar. Iya, pantesan malam-malam siapa nih ngirim-ngirim kayak gini nama gua. Akhirnya gua berdoa, gua nyanyi, gua banting santetnya. Ngiprit santetnya. Jim yang ngiprit. Anjrit, gua bilang gua lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dikirim lagi sama si Dani, kurang ajar. Tadi juga dia kirim tuh sebenarnya tuh. Makanya kalau memang lo ngeri, coba lo coba si Dani nyantet lo. Jangan lo uji gua terus. Lo juga harus diuji karena lo juga menyangkal kuasa Yesus kan. Lo berani nyangkal mujizat gua, ya berarti lo dites besok. Biar si Dani nyantet lo. Kalau si Dani belum bisa nyantet lo, gua cari yang lebih tinggi dari si Dani. Biar lo disantet daripada lo ngedebatin gua, ngapain? Capek lo. Mending lo tukang-tukang santet aja lo kalah-kalahin ya kan. Lo kalahin tukang santet dengan cara seperti itu. Nggak perlu lu proklamirkan Muhammad Nabi terakhir, orang pasti ikut lo. Nggak perlu lu bilang Muhammad Nabi terakhir, nggak perlu. Lu kalahin tukang santet, lu hancurkan tukang santet. Orang ngejar lo. Makanya orang-orang Kristen bikin KKR, yang hadir 5 juta. Orang Islam bikin KKR, yang hadir berapa orang? Oh, ada kesembuhan lo katanya di Semarang. Yang hadir berapa orang? 50 orang yang hadir. Lihat, Riyad Bonke bikin KKR, 4 juta yang hadir. Orang mati dibangkitin, itu baru ngeri. Kita juga kaget, yang ada 5 juta. Coba misalnya yang muslim,
ngusir setan, bikin mujizat, kesembuhan, yang hadir 5 juta. Gue juga jantungan, wah, ini ngeri juga nih kawan saat ini. Jangan cuma ngumpul demo, ngumpul bikin mujizat, tuh ngeri tuh. Rehat Bonke kan ngumpulin 3 juta kan bukan demo, tapi bikin mujizat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, seru bikin konser, ya kan? Gue kan rencana mau bikin konser nih, yang mau pas gue main gitar aja 28 jin gue libas, apalagi gue bikin konser. Wah, nggak usah keluar-keluar, kasihan netizen tuh yang menonton tuh mau bikin apa konser lah apa, buktikan saja kalau memang itu, dibuktikan saja. Dari kemarin lu aja di Geraha Mualaf di Jogja aja lu nggak hadir, boro-boro mau bikin konser, mimpi lu. Halu, kebanyakan halu, kasihan tuh netizen yang nonton tuh, netizennya gue bikin acara tak dari tahun 2012 gue bikin acara, bukan cuma sekali gue bikin acara. Jadi lu nggak usah ngajarin gue, kecuali gue nggak pernah bikin acara. Nah, lu ngomong gitu. Itu gue debat sama Moko Ginta. Ya elah, debat sama Moko Ginta. Itu kan acara gue yang bikin. Acara kan gue yang bikin itu. Duit gue yang sewa gedung kok. Emang lu pernah duit? diundang orang. Emang lu itu aja. No, rumah gua no harga 3M. No, rumah gua harga 3M. Lu ketangkep lu. Sekarang gua tanya. Lu tuh pernah lihat gua pernah lihat lu tuh ngamen di lampu merah. Di lampu merah mana lu ngeliat gua? Benar ngaku lo, ketangkap lu. Gua memang dengerin ya, dari tahun 2000 gua itu punya grup penginjil. Penginjilnya itu ngamen di bis, ya, ngamen di bis sembari khotbah. Nah, pada waktu gua lagi ngamen lagi khotbah, pas papasan bubaran Masjid Kebun Jeruk kota, itu naik tuh semua tuh Laskar Jihad tuh. Gua khotbah dia teriak Allahu Akbar. Gua khotbah dia teriak Allahu Akbar, datang ke naiknya. Lo kalau ngerecokin orang ngamen, mending lo turun digituin. Diem semua Laskar Jihadnya. Mobil jalan. Oh nyanyi terus. Oh great, gue khotbah. Baru gue khotbah di 125. Gue lagi khotbah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, ngamuk berdiri semua. Bayangin yang naik bis itu ada sekitar 170 orang itu full itu. Itu berdiri semua. Allahu Akbar katanya. Gue nyembah Tuhan. Gue tangking dalam nama Yesus. Gue satu orang ya yang di bis itu hampir 100 orang gue hadepin. Satu lawan 100. Ya lu itu kalau bis AC itu bisa penuh itu. Itu satu panjang aja bisa 80 orang. Iya, 80 orang bisa mana bisa ngamen. Iya, ya sekitar 80 orang. 100 orang lah. Enggak masalah cuma main gitar. Kalau semua orang berdiri, iya oke lah dimuat-muatin. Tapi cuma cara sambil main gitar dipukulin lah dia. Bawa gitar gitu ngamen di bis yang lagi penuh. Logikanya gimana tuh? Saya itu khotbah di tengah-tengah lagi rapat-rapatnya orang sampai gitar gua begini, gua bilang pada mulanya adalah firman, gua bilang begitu. Sampai yang ke belakang bilang, "Bang, lu berani banget lo, Bang. Gua udah jantungan tadi ngeliat lo." Jadi gue udah sering ngadapin kayak begituan. Jadi apalagi lu ngadapin kayak lo pada, ya ampun. Jadi gua itu penginjilan di jalanan itu dari tahun 2000 ya sampai sekitar tahun berapa lah itu. Tuh tiap hari gua khotbah tuh di bis itu. Wah, ribut sama Laskar Jihad sering. Bis apa tuh, Bang? Di Indonesia ada bis gitu. 125 itu Grogol Blok M. Terus 9 masih gue ingat itu 927 Kampung Melayu Blok M. Itu 05. Indonesia bisa kecil-kecil kecuali busway. Iya kan, kamu masa nggak tahu bis sih? Gimana sih lo? Kok jadi kayak? Ya gue tahu bis, cuman gue nggak tahu bisnya bisa muat 70 orang, bisa ngamen lagi lu di dalam, nggak dipukulin. Udah semak, masa tambah bawa gitar lagi? Iya sekarang kan intinya kan itu full itu. Sampai kadang-kadang gue ngambil duitnya udah susah. Harus desek-desekan begitu kan? Itu gue khotbah sih itu. Oke, gue tanya Bang Lucifer lah. Bang Lucifer kan di Jakarta nih, percaya nggak Bang? Halo Bang Lucifer.
Nggak usah lu tanya Lucifer, lu tanya Moko Ginta yang viralin. Ya. Lu gua Nah, kira kalau pendeta ternyata. kalau kalau ngaman di bis kota memang sering lah ya kita lihat, tapi gua nggak tahu apakah itu Pak Luga atau bukan. Enggak, Tapi saya nanya memang bisa muat 100 orang, habis itu lu bisa ngamen lagi nggak di dalam 100 orang tuh udah sama loh dengan bus Indonesia. ya itu dia, gua juga nggak tahu tuh bagaimana caranya 100 orang naik dalam satu, katakanlah PPD gitu loh yang paling besar gitu. Kat, Ya. Atau Maya katakanlah Saribakti gitu. katakanlah dulu bukan 100 orang, nanti biar nggak jadi fitnah. Intinya bus itu full lah kan, gue juga nggak Oh, tahu iya. namanya bis panjang, kita kan nggak ngitungin satu persatu kan. Intinya penuh lah itu bis, karena Oh, waktu gua oke lagi lah. khotbah Maksud sama lu, si Ade, itu sebuah berdiri, bahkan pernah ada ngambil kunci roda dibanting itu kan. Ya kita tetap khotbah gitu kan. Itu ya, ya. pas Bang kita Luga, lagi khotbah itu pada saya nanya saat-saat saya nanya Lucifer lagi deh. Saya nanya Lucifer, Bang. Lucifer, menurut Abang kalau Abang melakukan tindakan itu Abang digebukin nggak, Bang? Tiba-tiba maksudnya khotbah. tindakan apa nih? Tindakan apa Khotbah, nih? bukan ngamen ya. Kalau ngamen oke lah, khotbah nih. Nah, itu gue belum pernah. Dulu pernah ada beberapa yang begitu, cuman biasanya sih disuruh turun sama sopirnya atau kalau nggak penumpangnya Hmm. yang rada rese memang. Cuma Orang akhir-akhir ini, orang lagi dalam perjalanan kok lu pergi khotbah pula kan, bikin ngamuk orang dong. iya. makanya gue udah Kadang-kadang bilang, dengerin ya, ini dengerin, kalau gue ini orang berani kayaknya nih. Nah, dengerin, dengerin biasa dulu viral Ucok gitu. lo, Biasa gituan viral kan. dengerin dulu Julius. Kita ini mendirikan namanya Perkumpulan Seluruh Anak-anak Jalanan Se-Jabodetabek. Gua ini pembina kerohaniannya di tanahnya Ciputra. Lo tau Ciputra kan? Salah satu orang terkaya di Indonesia. Masa saudara gua kerja sama dia. Udah gini Bang Luga. Saya mau tahu gitu. Siapa saudara lo? Gua di situ di tanahnya Ciputra kita bikin Perkumpulan Anak-anak Jalanan Se-Jabodetabek. Dia Semua ngurusi yang tukang di tusuk Vietnam. ada di situ. Iya, dia ngurusi Ciputra yang di Vietnam. Ciputra tuh di Indonesia ada kecil. Ini Bang Luga, saya mau bilang. Kok Ini Ciputra perjalanan- rumahnya? Lu nggak usah ngomong so tau so Ciputra lo. Serius Kita loh. tinggal di tanahnya Ciputra World, itu tanah yang dibangun Ya, lu dulu lupa kita masalahnya, tinggal di Bang Luga. situ. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Dodol. Anak jalanan memang Selalu. semua Kristen. Bang Lucifer, anak jalanan semua Kristen nggak memangnya? Ya di Jakarta atau sekarang anak jalanan semua Kristen semua udah ya? Ya enggak lah. Ada yang Muslim Kita juga. ngumpulin anak jalanan, tetapi pembina kerohaniannya kan ada juga yang Islam. Tetapi kan gua sebagai foundernya tentu juga kan ngebina dalam artian bukan berarti maksa ikut Yesus, tapi artinya lo jangan narkoba, lo jangan Iya, tapi biasanya begini. gituan tuh butuh dana gede. Sedangkan Bang Luganya, ini gimana nasibnya sekarang? Saya bingung. Lu susah kali ya diajarin ya, tanahnya aja udah kita tepanin tanahnya Ciputra nih, orang lama-lama gila ya satu nih, diajarin Enggak, lu susah lu lo. numpang ilegal Bang, lu numpang ilegal di tanah Ciputra. Wah, ini wajib ditangkap nih. Ucok, itu yang kasih tanah itu ke kita tuh Ciputra. Lu, nih gua teriak nih sekarang nih biar Ciputra denger. Ciputra udah meninggal, geblek lu. Ya memang gua udah tahu kok anaknya si Cakra, Ucok. Aduh, bukan masalah itu Bang, masalahnya apa hubungan lu numpang di tanah orang yang lagi nggak dipakai memang kan? Kita kan si Ciputra yang ngasih izinin. Udahlah, lu makan gorengan dah. Bang, udah lagi malam nih Bang, gua nggak makan gorengan lagi. Kemarin aja juga lu minta-minta kok ke orang Kristen, lu minta-minta sumbangan lu, Cok. Gua kok minta sumbangan sama orang Kristen, udah gila nih Bang Luga. Ada yang bocorin Terus sama lu- gua. Dia ngomong, Iya, Bang ini Luga fitnah. gua kasih nggak nih? Gua bilang, Wah, kasih gila. aja lah. Asal ngomong. Makanya- Pernah nggak? Ini live semua orang nonton loh Bang. Bang Lucifer, menurut Bang Lucifer, pembina anak jalanan. Anak jalanan cemana dibina dengan orang Luga. Ini Kementerian Sosial ngapain memangnya ya? Ya, gue nanya aja gitu, Kementerian Sosial nih ngapain nih sampai Bang Luga yang harus turun tangan nih? Lu tanya aja seluruh anak Gua- jalanan yang ada di Jabodetabek ini kenal nggak sama Luga Tamuna? Lu tanya Gi. Si Dia Ceko nggak no, mau. ketua pengamen Sleepy lu tanya kenal sama Luga nggak? Kemarin dia yang lihat yang gua ngebanting si Abi, ketua anak jalanan Sleepy. Si Ceko, gua banting si Abi, itu di depan matanya si congor satu itu. Orang Arab dia. Lu jangan lu kira gua sembarangan. Si Ajis, ketua pengamen Sleepy. Lu tanya nih, gua biar dia dengar sekarang.
Ini kok mainnya Orang si sama Aziz aja pengamen semua. Loh, ya memang namanya anak jalanan itu banyak pengamen. Itu semua banyakan tukang tusuk, bro. Ada yang 9 kali masuk penjara. Ada lagi namanya si Roni Iblis. Udah 5 kali bunuh orang. Gini. Ah, Ini ayo mau Bang yang Luga mana ini lagi? Saya rasa apa ini mungkin efek dulu ngelem mungkin Bang Luga jadi gini sekarang dia. Kok gua ini pembinanya, gua aja ngerokok aja kagak. Ya Pasti gini ngelem semua. nih. Nah, sebentar Udahlah, saya lu ingin tidur aja lah, banyakan kali lo diajarin lo, banyakan masukkan jin lo, gue lihat lo. Tidur aja saya lah. ingin menyampaikan netizen Ujung-ujungnya yang juga ada di komennya Bang Julius. Jadi ya ambil baiknya, buang buruknya. Yang jelas banyak buruknya ya dari Bang Luga ini ya. Ya, Iya, masalahnya tadi lo diajarin lo kagak tahu, ditanya Cherubim nggak tahu, ditanya suku Yesus nggak tahu, tapi lo mau ngajarin orang. Lu sekolah Masalahnya lagi, bukan- lu sekolah yang bener. Masalahnya bukan ilmu yang lu sampaikan. Lu banyak hal. Itu ilmu malaikat aja lu nggak tahu, gimana lo mau tahu tentang Tuhan? Parah Lu diajarin lo kepala batu lo ya. Kasihan Lu tuh netizen diajarin kepala pada teriak-teriak semua di situ. modal ngotot lo, diajarin lo susah lo. Ada itu loh, ada yang menonton Kristen juga situ, malu ngeliat Bang Luga seperti itu. Gua yang malu ngeliat dia, kalau dia malu ngeliat gua lebih malu lagi ngeliat dia. Waduh. Iya, Sama Bang bener, Lucifer bener. malu nggak? Ciputer Waduh, aja Bang Luga. support plan. Enggak, Bang Luga ini Cipu. kemana sih Bang? Ini sampai wah luar biasa nih, ada ketua anak jalanan udah besok jadi calon DPRD. Nih, dengerin gue tanya sama lo, ketua PAN seluruh Indonesia si Kores. Lo tahu si Apa Kores sih? gak, ketua PAN seluruh Indonesia? Ketua Apa anak tuh? PAN seluruh Indonesia. Ngapain Ucok. juga? Bang, ngapain juga gua main sama anak Bang? Ini biasa ngelem Bang. Nah, ini Bang Luga nih. Itu kalau lagi ngumpul itu gila, kalau lagi konser. Pernah tuh di Blok M anak PAN ribut sama anak Grandcore. Yang datang hampir 3.000 orang masuk terminal. Itu bis pecah-pecah, gue bilang kacau nih anak satu nih. Ketuanya si Bang, kalau Kores. di Aceh, Bang, kalau di Aceh anak Pang itu ditangkapin, digunting botak, dikirimin balik ke Medan, Bang. Iya, lo jangan samain. Kalau anak pang itu besar di Jakarta. Kalau mereka lagi ngumpul lagi konser itu ngeri. Iya kan? Di Medan juga belum lumayan lagi. banyak. Kerja ngelem semua. Iya, Bang. makanya itu ketuanya si Kores ya, biar lo tahu. Biar lo Ada gaul gimana jadi sedikit. gituan. Lo gimana lo? Gimana lo mau menjangkau banyak orang, nggak tahu seluk-seluk beluk manusia? Kita harus tahu. Pergaulan kita harus luas. Gede, lo. Organisasi apaan sih lo? Organisasi apa sih lo? Muka lu aja nggak berani lu tunjukin kok. Muka lu aja lu nggak berani lu tunjukin. Ya, karena kalau gua bilang di search internet langsung nampak di Semoga nggak semua orang itu ingin menunjukkan privasinya, menunjukkan ini jati dirinya. Itu Nggak karena ketakutan manusianya. Oh, ada juga dari kalangan Bang Luga juga yang seperti itu. Itu bukan Iya. menjadi suatu permasalahan gitu loh. Ketika ingin berdiskusi ya. Iya, karena kapasitasnya memang nggak sanggup ke situ. Belum nyampe. Kita bahaya soalnya Bang. Gua setengahnya tuh orang Batak Bang. Salah-salah gua bisa dibacok sama yang radikal-radikal juga. Ya intinya lah kan lo ketakutan intinya. Apalagi Gua sih bukan kalau ketakutan, ngapain gua harus cari ribut dengan yang gituan dan iya orang intinya sumbu lo takut, nggak usah lu muter-muter, lu jujur. ya kan Saya gua bilang, takut, Bang. yang sumbu pendek tuh banyak. Intinya lo penakut. Intinya kan lo ketakutan nih ceritanya nih. Nggak ketakutan nih lagi santai. Intinya kan lo takut. Coba tanya Pak Lucifer. Pak Lucifer itu diam-diam malu itu. Diam-diam malu tuh ngeliat Bang Luga seperti itu. Coba buka mic-nya Pak Lucifer. Pak Lucifer. Monitor Pak Lucifer. Itu diam-diam malu itu Pak Lucifer itu. Ini Bang Luga ini ngomong ke konser. Tuh Pak Lucifer. Kita gimana pendapat jazz konser kok gimana sih kok malu sih. Pak Luga biasa konser jadi suka ramai Pak Lucifer. Gua dengerin ya. Gue bilang sama lo, gua sebelum
terjun ke di jalanan, gue itu pemain bass jazz. Pak Lucifer, gimana Ya. gimana caranya Pak Lucifer ngalahin Luga Tambunan nih Pak Lucifer? Ya, cari dukungan Sebentar, anak Bang Lucifer, satu ini. sebentar. Loh, bukan cari dukungan, Pak Lucifer itu malu. Bener. Lu cari dukungan karena dari tadi lu udah gue banting-banting muka lo sampai penyok. Gile Nggak lu, bakal bro. ketemu kalian, ah? Susah. Nggak bakal ketemu ngobrolnya kalau apa masing-masing ini sendiri. Paling kita tukar-tukar informasi aja supaya saling Iya. mengenal. Gitu. Kalau model-model kayak si Deddy Wijaya ini kan orangnya kan bukan dialog akademis, dialog ngotot. Jadi makanya juga saya ototin. Tapi kalau misalnya kayak si Juma, itu dialog akademis, gak ada ngotot-ngototan. Dia ngomong pakai data, gue pun ngomong pakai data. Nah kalau model-model kayak begini kan, apalagi tadi yang satu tuh Medan satu tuh, itu mah cocoknya nggak didebatin, langsung aja dibanding pakai sapu. Sapu Teman bisa gue bantu semua orang. di blok, teman gue di blok M si dengerin ya, teman gue di blok M si Ishak itu tukang pukul nomor 1 petinju, gitu kan. Parah. Jadi kalau gue lagi jalan sama dia, kalau sama dia tuh nggak perlu debat, tahu-tahu pek jatuh aja pecah kepala. Jadi kalau misalnya ketemu kayak gini ya cocoknya nih gue kenalin sama Ishak sama kalau nggak si Vincent ya, yang memang yang dikit-dikit pukul orang gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya dia mau debat dengan baik, ya kita tanya, kita jawab. Jangan ngotot-ngototan gitu loh kan. Toh juga gua kan udah debat sama Opung Kau, si Ustadz Moko Ginta yang udah senior banget. Nah gua aja udah debat sama dia, masa lo masih kayak kecuali lo udah Ustadz besar, boleh lah. Ini juga nggak tahu dari mana, kita juga nggak tahu lo lagi ngapain sekarang. Siapa tahu lo lagi ranmor, kita kan nggak tahu. Oke, Bang Luga kan ngaku sebagai nabi. Kalau Bang Luga memiliki mukjizat, bisa nggak Bang Luga itu mengobatin orang yang matanya juling? Apa? Bisa nggak Bang Luga ngobatin orang yang matanya juling? Ngobatin matanya juling. Iya, bisa nggak? Oh, jadi lu mau bilang mata gua juling? Mata gua nggak juling, bro. Memang gaya gua seperti itu. Juling itu Saya beda. tidak. Oh, jadi kan Iya, begini. kan loh. Dengerin. Saya nggak ada bilang loh Mata Bang gua Luga tuh nggak juling loh. Bang juling. Luga sendiri yang bilang. Dengerin, iya, dengerin. Mata gua nggak juling. Cuma gua orangnya begini. Aduh, koneksinya Bang Luga nih kayaknya. Itu matanya juling tuh. Ya, koneksinya Bang Luga itu. Iya, karena gua kadang kasihan sih Bang Luga ini mungkin terlalu ini ya. Efek dulu ngelem Nggak mungkin. ngeliat kok. Oke, dari Bang Lucifer deh tanggapannya sebelum saya tutup aja deh. Karena nggak ada ininya sih, nggak ada faedahnya. Cuman tadi saya mau bahas masalah dia nyantetin Rudy gitu. Terakhir dia bilang kalau Rudy rupanya bentar lagi juga udah mau tewas gara-gara sakitnya ya. Kasihan juga sih.